Senjata hipersonik, Cina lebih dahsyat dibanding Rusia, mampu hantam pangkalan AS di Pasifik. 尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。主席先生，现在疫情还在蔓延，防控仍需努力。我愿提出以下建议：我们要坚持以民为本，生命至上，科学调配医疗力量和重要物资，在防护、隔离、检测、救治、追踪等重要领域采取有力举措，尽快遏制疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播，并继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。Badan Intelijen Pertahanan menegaskan bahwa Cina lebih unggul dibanding Rusia dan Amerika Serikat dalam pengembangan senjata hipersonik. Melansir Bloomberg Sabtu 11 Maret, dia menduga pihak Cina mungkin telah mengerahkan senjata yang mampu menghantam pangkalan AS di Pasifik. Untuk diketahui, dia adalah anggota dari komunitas intelijen AS, merupakan produsen utama dan manajer dari intelijen militer untuk Departemen Pertahanan AS. Dia memperkerjakan lebih dari 16.500 karyawan militer AS dan sipil di seluruh dunia. Menurut dia, Cina juga mengejar rudal balistik antar benua berujung huludak luncur hipersonik yang telah diuji sejak 2014. Kata Paul Freisler, kepala ilmuwan untuk divisi analisis dia, kepada Subcommittee House Armored Service, Jumat 10 Maret. Pada Juli 2021, senjata itu menunjukkan mampu mengelilingi dunia, katanya. Sementara Cina dan Rusia telah melakukan banyak uji coba senjata hipersonik yang sukses dan kemungkinan telah menerjunkan sistem operasional. Cina memimpin Rusia dalam infrastruktur pendukung dan jumlah sistem, kata Freisler tentang senjata tersebut. Cina telah secara dramatis memajukan pengembangan teknologi dan kemampuan rudal hipersonik konvensional dan senjata nuklir melalui investasi pengembangan, pengujian, dan penyebaran yang intens, katanya. Penundaan rudal hipersonik membuat AS tertinggal di belakang Rusia dan Cina. Akademik Aerodinamika, Cina mengklaim mengoperasikan setidaknya 3 terowongan angin hipersonik pada yang kecepatannya 8, 10, dan 12 kali kecepatan suara. Rusia saat ini memiliki 3 sistem termasuk senjata yang diluncurkan dari laut pada 8 Maret. Rusia juga telah menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina sejak invasi termasuk minggu ini, menurut laporan berita. Sementara AS belum mengumumkan pemakaian rudal hipersonik Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat sedang mengembangkan sistem itu. Seorang jenderal senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa rudal hipersonik yang diuji coba Cina bulan lalu berhasil mengitari dunia sebelum kembali ke negeri tirai bambu. Mereka meluncurkan rudal jarak jauh itu. Rudal itu mengelilingi dunia, melepaskan kendaraan luncur hipersonik yang meluncur kembali ke Cina dan mendekati target di Cina. Ujar Wakil Kepala Staf Gabungan AS Jenderal John Hinton kepada CBS seperti dikutip CNN. Ketika ditanya rudal hipersonik itu mengenai target atau tidak, Hinton menjawab cukup dekat. Hinton kemudian mewanti-wanti agar AS waspada karena satu saat Cina bisa memiliki kapabilitas meluncurkan serangan nuklir ke negeri Paman Sam. Mengapa mereka membangun kapabilitas ini? Senjata itu sepertinya bisa digunakan untuk menyerang. Saya melihatnya seperti itu, tutur Hinton. Sebelumnya Hinton juga memperingatkan bahwa Cina akan mengalahkan militer negaranya jika Pentagon tak segera berbenah. Kecepatan mereka bergerak dan proyeksi mereka ke depan akan mengalahkan Rusia dan AS jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Itu akan terjadi, jadi saya pikir kita harus bergerak, ujar Hinton akhir Oktober lalu. Hinton melontarkan pernyataan ini sehari setelah Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley mengonfirmasi bahwa Cina mengunci coba rudal hipersonik. Menurutnya, uji coba rudal itu sangat luar biasa. Ia bahkan menyandingkan momen itu dengan saat Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik, pada 1957. Yang kami lihat adalah peristiwa yang sangat signifikan dari uji coba sistem senjata hipersonik. Sangat mengkhawatirkan, ujar Milley kepada Bloomberg TV. Ia kemudian berkata, saya tidak tahu betul mirip dengan momen Sputnik atau tidak, tapi saya rasa sangat mirip dengan itu. Ini merupakan peristiwa teknologi yang sangat signifikan dan kami sangat memperhatikannya. Sementara itu, AS sendiri gagal menguji coba senjata hipersonik. Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa roket yang digunakan untuk mempercepat laju proyektil gagal meluncur sehingga uji coba
coba tidak bisa dilanjutkan. Sebagaimana dilansir AFP, hipersonik merupakan temuan termuda terakhir dalam teknologi rudal karena dapat terbang lebih rendah. Dengan demikian, hipersonik lebih sulit dideteksi ketimbang rudal balistik. Hipersonik bisa mencapai target lebih cepat. Rudal itu juga dapat menjadi lebih berbahaya jika dipasangi hulul dan nuklir. Saat ini, baru AS, Rusia, Cina, dan Korea Utara yang pernah menguji coba hipersonik. Sejumlah negara lainnya baru mengembangkan teknologi tersebut. Dan 12 kali kecepatan suara. Rusia saat ini memiliki 3 sistem termasuk senjata yang diluncurkan dari laut pada 8 Maret. Rusia juga telah menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina sejak invasi termasuk minggu ini, menurut laporan berita. Sementara AS belum mengumumkan pemakaian rudal hipersonik. Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat sedang mengembangkan sistem itu. Seorang jenderal senior Amerika Serikat mengungkapkan bahwa rudal hipersonik yang diuji coba Cina bulan lalu berhasil mengitari dunia sebelum kembali ke negeri tirai bambu. Mereka meluncurkan rudal jarak jauh itu. Rudal itu mengelilingi dunia, melepaskan kendaraan luncur hipersonik yang meluncur kembali ke Cina dan mendekati target di Cina. Ujar Wakil Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton, kepada CBS seperti dikutip CNN. Ketika ditanya rudal hipersonik itu mengenai target atau tidak, Hinton menjawab cukup dekat. Hinton kemudian mewanti-wanti agar AS waspada karena satu saat Cina bisa memiliki kapabilitas meluncurkan serangan nuklir ke negeri Paman Sam. Mengapa mereka membangun kapabilitas ini? Senjata itu sepertinya bisa digunakan untuk menyerang. Saya melihatnya seperti itu, tutur Hinton. Sebelumnya Hinton juga memperingatkan bahwa Cina akan mengalahkan militer negaranya jika Pentagon tak segera berbenah. Kecepatan mereka bergerak dan proyeksi mereka ke depan akan mengalahkan Rusia dan AS jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Itu akan terjadi, jadi saya pikir kita harus bergerak, ujar Hinton akhir Oktober lalu. Hinton melontarkan pernyataan ini sehari setelah Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley mengonfirmasi bahwa Cina mengunci coba rudal hipersonik. Menurutnya, uji coba rudal itu sangat luar biasa. Ia bahkan menyandingkan momen itu dengan saat Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik, pada 1957, yang kami lihat adalah peristiwa yang sangat signifikan dari uji coba sistem senjata hipersonik. Sangat mengkhawatirkan, ujar Milley kepada Bloomberg TV. Ia kemudian berkata, saya tidak tahu betul mirip dengan momen Sputnik atau tidak, tapi saya rasa sangat mirip dengan itu. Ini merupakan peristiwa teknologi yang sangat signifikan dan kami sangat memperhatikannya. Sementara itu, AS sendiri gagal menguji coba senjata hipersonik. Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa roket yang digunakan untuk mempercepat laju proyektil gagal meluncur sehingga uji coba tidak bisa dilanjutkan. Sebagaimana dilansir AFP, hipersonik merupakan temuan termuda terakhir dalam teknologi rudal karena dapat terbang lebih rendah. Dengan demikian, hipersonik lebih sulit dideteksi ketimbang rudal balistik. Hipersonik bisa mencapai target lebih cepat. Rudal itu juga dapat menjadi lebih berbahaya jika dipasangi hulul dan nuklir. Saat ini, baru AS, Rusia, Cina, dan Korea Utara yang pernah menguji coba hipersonik. Sejumlah negara lainnya baru mengembangkan teknologi tersebut.